Bib, silakan diawali tak kenal maka tak disayang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini perspektif politik yang terjadi adalah akumulasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang memang akan haus akan pengakuan jati dirinya sebagai orang yang minta untuk diakui bahwa mereka punya kapasitas. Mereka berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang sebelumnya belajar bagaimana berpolitik. Mereka masuk ormas, partai ormas, dan masuk partai politik, dan mempelajari strategi politik yang sebetulnya jalan pintas yang mereka pelajari itu adalah dari YouTube. YouTube itu sebagian besar menghalalkan segala cara dengan bingkai politik identitas. Mereka, masyarakat ini ingin masuk ke dunia politik tujuannya untuk mencari rezeki. Seperti mendaftar sebagai caleg DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten maupun kota. Ada yang mendaftar sebagai ikut pilihan lurah, Kepala desa. Di situ mereka harus akan kekuasaan, harus akan pengakuan, menonjolkan dirinya sebagai yang punya kelebihan. Ya. Akibatnya apa? Sosial budaya tidak diperhatikan dalam etika bermasyarakat. Singkat cerita, puncaknya ini mendekati 2024. Mendekati 2024, semua elemen bangsa menanti. Tapi para pelaku-pelaku ini menikmati politisasi identitas yang cenderung memiliki perspektif bahwa negara ini dimiliki oleh segelintir kelompok yang dikatakan kelompok oligarki. Bagaimana kelompok ini kita jatuhkan dalam pemilu 2024, kita kalahkan maksudnya, Nah, di sini kurangnya pemahaman tentang etika keindonesiaan. Di samping itu, jauh sebelum 20 tahun yang lalu, kelompok-kelompok transnasional, peradaban transnasional seperti contohnya kelompok khilafah, merubah mindset pemikiran masyarakat tentang apa? Tentang bagaimana kita berpedoman kepada kemampuan dan kapasitas diri sendiri untuk meraih kemampuan dengan bantuan Tuhan, Allah SWT. Contoh yang paling gamblang ya, kita digiring ke pemikiran tidak percaya kepada adat istiadat budaya bangsa. Emang itu menarik gini, karena orang yang tidak cinta terhadap bangsanya, terhadap negerinya, itu ketika jadi kan itu bisa berbahaya buat bangsa atau negeri. Apakah ada, apalagi di 2024 ini, apakah ada kelompok-kelompok seperti itu, Bib? Ada. Dari mana masyarakat bisa tahu? Ya karena kan masyarakat yang sehat, nuraninya, bisa mengantisipasi. Dengan cara apa? Pengaruh-pengaruh luar yang tidak kondusif dalam psikologi, dalam capaian interaksi psikologi di dalam jiwa kita, pasti terdeteksi. Dan dalam sebuah deteksi itu pasti secara alamiah mengatakan ini tidak baik, ini baik. Jadi singkat cerita, kita harus yakin
bahwa nenek moyang kita, pendiri bangsa ini menanamkan kebaikan dalam bingkai Pancasila. Pancasila itu merangkum sebuah aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas, kita pertama harus bersyukur sebagai orang yang lahir di Indonesia. Negeri yang aman, damai, dengan peradaban yang luhur. Otomatis dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita alami bersama orang tua kita, yang kita jalani, otomatis akan terfilter dengan sendirinya paham-paham peradaban transnasional, contoh paham khilafah yang masuk ini akan terseleksi dengan sendirinya. Bagi orang-orang yang punya iman, yang memegang teguh etika keindonesiaan, yang memegang teguh prinsip-prinsip dasar falsafah bangsa dalam bingkai Pancasila.